14 ya. Waktu wukuf. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa. Nawaitul i'tikafa Fi hadal masjidi. Fi hadal masjidi. Imanan. Imanan. Wahtisaban. Wahtisaban. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14. Waktu wukuf. Waktu wukuf bermula ketika masuk waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir ketika masuk waktu subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Yang wajib orang yang berikhram hadir di Arafah sejenak pada malam atau siangnya. Yang utama ia hadir di siang hari dan menetap di Arafah hingga masuk waktu maghrib. Sunnahnya dengan memperbanyak amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak berbicara selain yang bermanfaat walaupun percakapan yang mubah, lebih-lebih pada waktu di Arafah. Paham ya? Ya. Perlu saya beritahukan pada umumnya pembimbing orang yang haji itu apabila di Arafah mengambil kesempatan yang baik mengulang kembali kaji mengenai manasik. Jadi anggotanya dikumpulkan semua, kemudian dibaca lagi manasik itu, lalu dilakukan dialog tanya jawab gitu, dan juga ditanyakan apa kemarin itu ada yang kurang, apa tadi itu ada yang kurang misalnya, itu supaya disampaikan. Kalau kekurangannya itu tidak membahayakan ya tidak apa-apa. Kalau kekurangannya itu misalnya membahayakan, itu langsung dipimpin, diajak mengulang kembali yang salah itu begitu gunanya mengadakan kajian kembali itu. Nah, kalau sudah kemudian ya diajak zikir banyak-banyak selama ada di Arafah. Tidak bicara yang macam-macam ya, walaupun tidak apa-apa bicara, asal bicara yang boleh saja. Misalnya kamu tadi makan di mana? Enak ya. Ikan apa? Itu tidak ada, tapi tidak ada gunanya buat apa ya. Jadi lebih baik membahas, menanyakan perbincangan tentang hal-hal yang ada manfaatnya, gitu ya. Sekarang halaman 16 tentang rukun tawaf.
syarat-syarat tawaf. Ini biasanya ya saya kalau menerangkan tawaf itu sekaligus dengan menunjukkan prakteknya. Sebab ini tawaf yang paling sulit, paling hati-hati ya. Itu tawaf. Kalau yang lain-lain itu mudah lah. Ya. Tawaf itu harus tepat betul. Karena itu ya nanti saja. Saya ini sudah jalan itu rubuh saja saya. Jadi nanti saya jalan dituntun saja saya nanti jalannya. Coba tolong dibeberkan babut yang besar sebagai Ka'bah ini. Kalau tidak ada ya sajadah itu ada 2 begitulah nih. Ya itu 2 sajadah ini boleh. Sajadahnya di depan itu kan ada ini. Ya agak situ supaya bisa dilihat oleh dua belah pihak. Kok tidak sama ini? Gitu. Coba yang kecil itu, yang besar itu aja 1 sudah cukup. Ya, biarkan dulu, biar di situ. Ya, agak kesini sedikit. Sudah. Kemudian coba di sebelah sini. Sampean kan tahu ya, ayo tahu nung haji, tahu umroh. Coba bikin Hijr Ismail. Ya. Coba bikin tempatnya Hajar Aswad. Coba ini ditekuk supaya persegi begitu. Itu loh, yang ini loh, ditekuk supaya persegi. Ya gitu. Sana Hajar Aswad itu diberi kitabnya itu aja. Hajar Aswad. Bukan di situ, sana. Ya, jangan di luar. Kebesaran itu. Pakai kitab itu aja. Ya, kelihatan ya, itu Hajar Aswad. Yang belakang sana majulah itu dulu. Bangkunya ditinggal, tidak usah bawa bangku. Nah itu, supaya melihat. Nah, kemudian pintu Ka'bah
pintu Ka'bah. Ya kertas itu hanya kertas itu putih itu jadi pintu Ka'bah itu. Sebelah sana itu. Ya. Antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad itu ada jarak. Ya. Terus sebelah sini kasih ini rukun Yamani. Tidak usah besar-besar itu aja kitab. Kelihatannya saya main ke sini, dekat sini, mendekat sini. Nah, situ tidak kelihatan tuh, mendekat sini supaya kelihatan. Atau kalau tidak sebelah sini, kumpul di sini. Tidak semua, ada yang di situ, ada yang di sini supaya kelihatan. Sudah bisa melihat semua. Tidak kelihatan, keliru nanti sampean. Oh iya, makam Ibrahim. Di sana coba. Ya situ. Jangan jauh-jauh. Agak sedikit sana. Makam Ibrahim. Oh, terlalu ke sana. Persegi ini bisa dipersegikan. Ya sudah. Coba sampean yang sudah pernah ke Mekah umroh, saya tunjuk sampean yang seberadiku, sampean kasih tunjuk gini. Hajar Aswad. Sampean tunjuk, sampean moro yo ngono. Hajar Aswad itu. Sampean tunjuk nisornya dulu. Nah, sudah kelihatan. Itu namanya Hajar Aswad. Kemudian putih itu pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah itu, ya. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu apa namanya? Multazam. Ya, sebagai itu sampean ya. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada namanya multazam. Terus sebelah sana itu makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Ini Hijr. Coba tunjuk. Nah, ini Hijr Ismail. Udah. Terus sebelah sini, ya, ini rukun Yamani. Rukun Yamani. Ini rukun Yamani. Jadi yang hitam sana itu Hajar Aswad. Kemudian yang putih itu pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad namanya multazam, ya. Kemudian pojok Ka'bah yang sebelah kulon itu pojok Ka'bah itu, coba sampai tunjuk pojok Ka'bah.
Ya, itu rukun Iraqi. Rukun Iraqi. Rukun itu pojok. Irak itu negeri Irak. Karena jurusannya sebelah sana itu Irak. Jadi disebut rukun Iraqi. Di sebelah sini ini rukun Syami. Karena Syam sebelah sini. Negeri Syam, kalau sekarang namanya Syria. Negeri Syam itu pojok sini. Jadi pojoknya Ka'bah sebelah sini disebut rukun Syami. Kemudian yang bundar itu namanya apa? Hijr Ismail. Apa? Hijr Ismail. Hijr Ismail. Namanya Hijr Ismail. Terus kurang sedikit talang emas. Ambilkan kitab aja lah itu. Lalu talang emas. Sini talang emas ini. Di tengah. Lu kok situ? Lali ya sampean. Wis nang Mekah sih lali. Talang emas itu. Ya situ itu talang emasnya. Atau ngene lho talang ini depno. Lu ngono. Itu talang emas. Ya saya ulang. Hajar Aswad, Multazam, pintu Ka'bah, rukun Iraqi, terus Hijr Ismail, rukun Syami, talang emas, yang sebelah sana itu makam Ibrahim. Sudah tahu? Ya. Sekarang dibaca buku ini dulu. Syarat-syarat tawaf. 1. Suci dari kedua hadat dan suci badan, pakaian, serta tempatnya dari najis. Seperti orang sembahyang lah ini. Paham ya? Paham ya, Bu? Paham? Kok menengai? Ya. 2. Menutup aurat. Tahu ya aurat? Auratnya orang laki itu mana? Antara pusat dan lututnya, tapi lututnya itu termasuk jadi supaya di bawah lutut itu tertutup dan di atas pusar udelnya itu di atas, jangan sampai kelihatan udelnya, itu auratnya orang laki-laki ya. Kalau auratnya orang perempuan, seluruh badannya seluruhnya, kecuali kalau dalam keadaan sholat terbuka wajahnya sama telapak tangannya, lainnya semuanya tertutup. Itu kalau waktu sholat. Waktu tawaf juga begitu sama. Jelas? Ya. 3. Memulai tawaf dari Hajar Aswad. Sampai bisa meraktikan? Ayo. Memulai tawaf dari Hajar Aswad. Nah itu. Kalau dulu itu ada garis. Sekarang garis itu hilang. Cuma di sebelah sana ada lampu hijau. Jadi di sebelah sana, belakang sana ada lampu hijau.
Nah, jadi pojok sana lampu hijau. Jadi kalau kita mau tawaf menyesuaikan diri dengan lampu itu. Ya, memulai tawaf. Memulai tawaf dari Hajar Aswad. Jangan menghadap ke sini dulu, itu sunatnya nanti. Loh, jangan. Sampai menghadap ke sana akan berangkat itu ya. Jadi nomor 3 memulai tawaf dari Hajar Aswad. Jangan berangkat dulu. Hajar Aswad terletak di sebelah kirinya pada permulaan tawaf dan pada akhirnya. Coba sampean dicocokno sebelah kiri ya, di kiri. Ini pundak kiri itu selurus dengan Hajar Aswad pada permulaannya ya, pada permulaannya. Terus berangkat dan pada akhirnya. Nanti pada akhirnya juga begitu. Jelas. Coba sampean berangkat, sudah ya, berangkat. Lu berangkat tawaf. Jalan terus. Pada akhirnya di sebelah sebelah kiri. Pada akhirnya si Hajar Aswad tetap di sebelah kiri. Kalau umpamanya waktu berangkat itu menghadap ke menghadap ke Hajar Aswad ya misalnya. Terus berangkat tidak menghadap ke sana. Berangkat menghadap ke repot ya. Coba saya tak semoga gak rubuh ya. Coba ini. Tiga, memulai tawaf dari Hajar Aswad. 4, Hajar Aswad terletak di sebelah kirinya pada permulaan tawaf dan pada akhirnya. Ini permulaan tawaf ini. Hajar Aswad di sebelah kiri. Kemudian berangkat tawaf. Katakanlah sudah mubeng sana ya. Pada akhirnya harus begini. Yang salah bagaimana? Belum akhir sudah begini. Sehingga pada akhirnya Hajar Aswad di depannya, bukan di kirinya. Ini salah. Yang salah yang mana? Yang sedikit ini. Kalau misalnya salah, salahnya karena terdesak orang umpamanya, harus diulang kembali dari yang salah itu. Nah, ini jalan sampai akhir. Hajar Aswad tetap di sebelah kiri. Paham ya? Kalau tidak dibetulkan,
Yang sana tadi pertama itu sah. Ya, sah. Tapi yang sedikit ini tidak sah. Karena yang sedikit tidak sah, seluruhnya tidak sah. Kalau seluruhnya tidak sah, sa'inya tidak sah. Kalau sa'inya tidak sah, semuanya nanti tidak sah. Kalau tidak sah, misalnya dianggap sah tapi tidak sah, pulang berarti hajinya belum tutup, belum sah. Kalau hajinya belum sah, berarti dia masih berstatus orang berikhram. Orang yang sedang berikhram itu berlaku atas dirinya semua larangan ikhram. Ya, sampai kiamat, ya, sampai mati dia, selama belum diperbaiki, diluruskan kembali, dia hajinya belum tutup namanya. Belum tutup. Dan dia masih berstatus ikhram. Akhirnya berlaku semua larangan ikhram. Di antaranya larangan ikhram itu, misalnya kawin tidak sah, dikawini nggak sah. Umpama gak usah kawin, aku punya suami kok, aku punya istri kok, umpamanya. Ya, tapi tidak boleh gituan. Apa gituan? Lu sampean kok ketawa? Yo langganan sampean iku. Ya. Itu tidak boleh selama masih berstatus ikhram. Sampai kapan? Ya sak teruse. Kuat kira-kira. Ya. Nah, begitulah. Jadi berhati-hati betul, jangan sampai ada salah. Termasuk salah begitu tadi. Sudah. Terus nomor 5. Ka'bah selalu di sebelah kirinya dengan berjalan menghadap ke depan. Jadi berjalannya begini, menghadap ke depan. Ini apa namanya? Coba aku Ibrahimnya agak ke sana. Ya, sudah. Ya, berjalan menghadap ke depan. Dan Ka'bah selalu berada di kirinya. Ka'bah selalu berada di kirinya. Sampai nanti di akhir Hajar Aswad berada di sebelah kiri. Ini satu. Yang salah berjalan begini. Terus terdesak orang menjadi begini. Diteruskan begini. Yang salah itu ya tidak sah. Yang terusnya ini walaupun benar tidak sah juga. Yang sah yang tadi itu, yang sebelumnya tadi. Paham Bu? Pak, paham? Nah kalau begitu bagaimana? Harus diperbaiki. Cara memperbaiki, mengulang dari yang salah ini tadi. Ya, diteruskan. Andai kata mau mengulang tidak bisa karena ramainya orang. Diteruskan, tapi yang diteruskan ini bukan tawaf. Mubeng lah iku miring-miring ndak apa-apa. Karena bukan tawaf yang itu. Meneruskan sampai tempat yang salah tadi. Di tempat yang salah tadi diluruskan terus disambung. Paham ya? Paham Pak? Ya.
Orang yang tawaf seluruh badannya berada di luar Ka'bah. Dan sadarwan itu ris Ka'bah serta Hijr Ismail itu tadi itu ya. Nah, jadi harus ada di luar Ka'bah. Begini, Ka'bah itu di sebelah kanan kirinya Ka'bah itu ada ris, tahu ris ya? Ada ris ini. Kira-kira ris itu 0,5 meter lah kira-kira. Loh, di atas ris itu awang-awang itu termasuk Ka'bah. Di awang-awangnya ris itu termasuk Ka'bah. Paham? Paham Pak? Orang tawaf seluruh badannya termasuk pakaiannya harus di luar Ka'bah. Jadi umpamanya sampean jalan di dekat Ka'bah, si selendangnya kena angin selendangnya itu awe-awe di atas sadarwan, di atas ris, sambil sampean berjalan tetap, yang ini tidak sah. Yang apanya tadi? Yang selendangnya awe-awe tadi tidak sah. Ya. Kecuali kalau awe-awe tapi wonge mandek gak apa-apa. Paham? Nah, jadi yang baik agak jauh sedikit dari Ka'bah, kira-kira 2 meter gitulah. Itu selamat itu. Jelas, Pak? Ya, itu awi-awi. Atau sambil berjalan tangannya nyekel Ka'bah sambil berjalan, ya delek barokai Ka'bah tangan itu yang nyekel tangan sambil jalan tadi tidak sah. Tapi kalau nyekel Ka'bah sikile mandek meneng gak apa-apa. Ya. Nanti kalau mau berangkat lagi tangannya dipisah. Kalau gitu enggak apa-apa. Jelas ya. Tapi buat apa? Nanti didorong oleh orang banyak itu. Karena rame, kalau sendirian sih mudah. Karena itu rame, rapat sekali. Oleh karena itu agak jauh dari Ka'bah lebih selamat. Jelas Pak? Ya. Orang yang tawaf seluruh badannya berada di luar Ka'bah dan sadarwan, ris Ka'bah serta Hijr Ismail. Jadi harus ada di, ya saya tak lewat sini aja, ini bukan tawaf, ini lewat ini jeda. Harus ada di luar Hijr Ismail. Kalau misalnya mendekat begini, tangannya sambil begini berada di atas Hijr Ismail walaupun tidak nemplek, ini namanya ada di dalam Hijr Ismail, ini tidak sah. Jadi harus di luar Hijr Ismail. Kalau sampai nemplek begini tapi diem tidak apa-apa. Tapi nemplek begini sambil jalan begini tidak sah. Yang mana yang tidak sah? Yang sedikit ini harus diulang sedikit begini. Jelas Pak? Bu, jelas? Ya. 7. Tawaf 7 putaran dengan yakin. 7 putaran dengan yakin. Umpama sudah 5, kemudian dia ragu, aku ini sudah 5
apa masih 4, itu pilih yang mana? Pilih 4, sebab yang 4 itu yang yakin, yang 5 yang ragu. Nah begitu ya. Sama dengan orang sholat, aku iki mang wis 3 rakaat apa jik wis 4 rakaat apa jik 3 rakaat, pilih yang mana? 3. Ya begitu caranya ibadah ya. Tapi kalau sampean marung, aku iki mang entek godho 5 apa 4, pilih yang mana? Ya cek gak katutan begitu ya. Delapan, dalam menjalankan tawaf tidak bertujuan selain tawaf. Jadi tawafnya itu harus bertujuan tawaf, ibadah. Enggak, wah alhamdulillah wis suwe gak tahu gerak jalan, aku saiki gerak jalan, umpamanya begitu. Enggak sah. Paham ya? 9, tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram. Ya jadi misalnya ini Masjidil Haram ini. Nah, ini Ka'bah. Kalau kita tawaf di sini walaupun jauh ya karena banyak yang tawaf itu jauh. Ada tawaf itu lagi yang ada di atas juga. Tapi masih di dalam Masjidil Haram, itu sah. Kalau di luar Masjidil Haram, misalnya di luar masjid ini, itu tidak nawafi Ka'bah tapi nawafi masjid, tidak sah. Jelas? Sepuluh, tidak wajib niat melainkan jika bertawaf selain tawaf haji atau umroh. Jadi kalau tawafnya haji sudah dirangkep waktu niat haji itu, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, itu sudah dicakup tawaf apa sudah diniati itu. Paham ya? Tapi kalau tidak karena haji, tidak karena haji lah, tidak karena umroh, kalau umroh, tapi karena apa? Karena tawaf biasa, tawaf sunat misalnya, itu harus diniati. Niat ingsun tawaf sunat begitu. Termasuk tawaf pamit. Tawaf pamit itu bukan tawaf haji. Lah itu harus diniati. Niat ingsun tawaf wada. Nawaitu tawafal wadai begitu. Jelas ya? Ya. Ya, nawaitu tawafal wadai. Boleh menyebutkan sab'a aswatin, 7 putaran. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, pakai bahasa Madura juga boleh. Engkau atawaf petong ubengan umpamana. Beda si Madura kan ini? Beda. Nah ya. Begitulah. Nomor 10 saya ulang. Tidak wajib niat melainkan jika bertawaf selain tawaf haji atau umroh. Ya. Jelas ya? Ya, ini contoh-contoh sambil baca bukunya. Nanti praktek, pada waktu praktek ya nanti sampean mempraktekkan, saya lihat, kalau keliru saya luruskan begitu. Itu tadi prakteknya ya, ada syarat-syarat tawaf. Sekarang sunnah tawaf adalah banyak. Di antaranya 1, mengusap dan mencium atau mengecup hajar aswad.
Jadi pada waktu di Hajar Aswad itu tadi, itu memegang begini, mengusap, itu salaman namanya. Kemudian menyucup, mencium, nyucup Hajar Aswad begini. Itu sunatnya. Cuma ini perlu diketahui, Hajar Aswad itu kalau waktu haji atau umroh selalu diberi minyak wangi oleh orang, selalu. Jadi itu ada minyak wanginya. Oleh karena itu kalau sampean memegang begini ya sah oleh sunnate. Cuma sampean melanggar. Kenapa? Karena sampean masih ikhram. Orang ikhram itu tidak boleh kena wangian. Kalau kena wangian sampean bayar dam. Jelas ya. Oleh karena itu ndak usah ngusap, cukup dengan isyarat saja. Isyarat dari jauh begini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ini ngusap. Kalau ngecup ya tangannya dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak pakai begitu ya. Tidak muni ke apa-apa. Jelas ya. Begitu caranya ya. Dua, mengusap rukun Yamani. Itu rukun Yamani. Ini. Jadi pada waktu lewat di rukun Yamani itu juga disunatkan salaman. Ngusap itu salaman. Tapi begini, kalau di rukun Yamani tidak ada wangi-wangian, tidak ada ya. Cuma kalau sendirian sih gampang. Nah kalau umpamanya ngusap, waktu ngusap itu sampean kan menghadap ke mana? Menghadap ke rukun Yamani. Lah rukun Yamani itu kan Ka'bah juga. Jadi sampean memegang begini ini, kakinya harus tetap, tidak boleh bergerak. Kalau kakinya sambil megang gini bergerak, ini tidak sah. Artinya kalau sampean teruskan, yang sebelah sini tidak sah, yang sebelah sini sah. Jadi harus diulang kembali begini. Oleh karena itu orang yang melalui rukun Yamani semuanya tidak ada yang berhenti, langsung terus berjalan sambil salaman dengan begini aja, dengan tangan dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim, 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 begitu. Paham ya? Sama dengan kita ini, kalau ketemu teman deket ya salaman. Tapi kalau dari jauh kan tidak perlu ini salaman, tidak perlu. Kan cukup dari jauh begini aja, dadah, begitu aja ya. Ya betul, bisa praktek dadah ini. Jelas ya Bu? Ya. Tiga, berjalan kaki. Berjalan kaki itu artinya tidak naik. Itu sunatnya. Tapi umpamanya dengan naik kendaraan boleh. Cuma sunatnya berjalan kaki. Kalau naik kendaraan apa? Begini. Di sana di atas itu ada panggung itu yang untuk biasanya untuk orang yang bawa kursi roda. Itu ada persewaan semacam kursi roda tapi ada mesinnya, diputar gini jalan sendiri ini. Ada. Misalnya duitnya banyak ya. Dana banyak, nyewa itu sambil begini boleh. Tapi tidak dapat sunatnya.
sunatnya berjalan kaki, melaku, sikil. Jelas ya? Jelas Bu? Empat, tanpa alas kaki, Jawa ngodok. Tanpa alas kaki, Jawa ngodok. 5, A, berselendang. Kedua ujungnya terletak di atas pundak kiri dan bagian tengahnya di bawah ketiak kanan. Di dalam tawaf yang ada lari kecilnya. Tawaf yang ada lari kecilnya. Lari kecil itu ngincik. Tahu ya? Tidak perlu dipraktekkan kan? Ngincik itu tahu ya? Ya. B, lari kecil artinya ngincik di dalam tawaf yang akan disambung dengan sa'i pada putaran pertama, kedua dan ketiga. Jadi kalau tawafnya itu nanti akan disambung dengan sa'i, ya, itu disunatkan yang 3 putaran pertama itu lari kecil. Paham ya? Ya, terus kurung itu A dan B artinya berselendang dan lari kecil itu A dan B hanya untuk pria. Jadi perempuan tidak disunatkan lari kecil dan tidak disunatkan pakai selendang seperti orang laki-laki. Karena perempuan pakai pakaian biasa, tertutup semua kecuali yang terbuka hanya wajah dan telapak tangan seperti orang sholat. Itu ya. 6, mengucapkan doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tawaf. Doanya di sini sudah ada ya. Doanya sudah ada. Tapi misalnya karena tidak lancar, nanti baca doa itu tidak lancar ya, sehingga pikirannya paling tidak mikir apa-apa. Iki wabune dawa, mikir gitu. Lah ndak khusyuk, ndak usah doa yang dari Rasulullah. Cukup doa biasa saja yang bisa. Misalnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah terusan boleh. Kalau itu pun kurang lancar, ya zikir aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sama tawaf. Misalnya itu kedawan ya Allah 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 begitu. Paham ya? Misalnya itu masih tidak bisa, atau ya diem hatinya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu diem. Kalau diem tidak bisa, ya dikubur aja. Jelas ya? Terus 7, sholat sunnah tawaf 2 rakaat setelah rampung tawaf. Bisa dilakukan sesudah beberapa minggu, walaupun tidak di dalam Masjidil Haram, tetapi yang utama di belakang makam Ibrahim. Itu makam Ibrahim di belakang sana. Kalau sholat setelah selesai tawaf, sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatan ba'da tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan ba'da tawafi, aku sholat sunat sesudah tawaf 2 rakaat. Itu begitu. Paham ya? Tapi ada tapinya. Bagi orang yang masih
punya utang sholat, dia haram sholat sunat itu. Dia wajib qadha. Jadi nanti yang masih punya hutang, ya, jangan sholat sunat tawaf, qadha saja. Jadi misalnya qadha apa sajalah, qadha maghrib, qadha isya, qadha subuh. Habis sholat qadha, doanya habis sholat sunat tawaf itu saja yang dibaca. Tapi sholatnya sholat qadha. Jelas ya? Kira-kira punya hutang semua ini? Nah, kalau punya hutang, sampean kalau malam Ramadan ini haram sampean ikut sholat taraweh. Loh, bagaimana? Ya qadha saja. Qadhanya di mana? Di masjid. Datang ke masjid, qadha makmum kepada imam yang sunat taraweh. Sebab orang sembahyang qadha itu bermakmum kepada orang sembahyang sunat sah. Jadi ya, imamnya usolli sunat tarawihi rakaataini imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sampean usolli subuh aja padha 2 rakaat. Usolli fardhu subhi qadhaan makmuman lillahi ta'ala, gitu. Ikut sudah ada apa-apa. Dan nanti kalau kunut, jangan kunut yang panjang. Kalau kunut yang panjang ketahuan nanti ya, teman-teman ketinggalan. Kunut yang pendek aja. Bagaimana kunut yang pendek itu? Pokok ono njaluke, ono mujine. Njaluk atau nyuwun teng pangeran, kali muji teng pangeran. Contoh, irhamni, njaluk itu. Gusti panjenengan rahmati kula niki. Ya Rahim, duh dan kang maha welas. Duh dat kang maha welas, ini muji. Jadi ono njaluke, ono mujine. Itu sudah cukup untuk apa? Kunut pendek. Jadi sami Allahu liman hamidah. Tangan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in. Irhamni ya Rahim. Cukup. Terus ikut sujud. Begitu tarawih. Paham ya? Juga sholat hari raya nanti. Sampean kalau masih punya hutang haram. Jadi sampean cukup kepingin podo ya subuh ae. Jadi imamnya usolli sunatan Idul Fitri rakaataini imaman, makmumnya usolli fardhu subhi qadhaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai tidak bisa ikut, diam saja. Ya sedekap, ya cuma sedekap. Ya tetap ya, paham ya? Nah, itu begitu. Kalau ini tidak sampai lakukan, sampai kalau oleh ganjaran tuas tambah dosa, ya jelas. Saya menerangkan begini, ini umumnya pada waktu mengajar manasik. Pada waktu mengajar manasik. Ya pada waktu bahas sholat sunat itu. Ya, saya kira cukup sampai di sini dulu mengenai tawaf, syarat-syaratnya dan sunat-sunatnya. Nah, sekarang boleh mengadakan pertanyaan.
silahkan tanpa salam. Silakan yang ingin bertanya. Yai, seperti itu tadi Yai. Kalau ngodoi itu tadi Yai yang belum jelas. Ngodoi kalau kita punya hutang, seandainya punya hutang Isya gitu Yai. Seandainya Umpamanya tidak qadha subuh, qadha Isya boleh. Tapi begini, kalau qadha Isya imamnya kan 2 rakaat, kita 4 rakaat. Jadi pada waktu imamnya salam, kita melanjutkan yang 2 rakaat ini sampai salam. Habis itu kita nggodak lagi. Nah begitu. Andai kata kita qadha maghrib ya setelah imamnya salam kita nambah 1 rakaat sampai kita salam, terus kita nututi lagi. Gitu. Jelas ya? terus setelah itu ikut tarawihnya gitu ya. Kalau sudah ngodoi terus sampai selesai tarawih. Ya apa? Kalau sudah sholat qadha itu, apakah boleh langsung sholat tarawihnya? Jadi Selama masih punya, jadi bukan cuma 1 kali qadha terus lainnya tarawih. Entah kalau punya utang cuma 1 ya boleh. Kalau utangnya cuma 1, disauri 1 sudah habis, sudah punya utang, sudah boleh sholat sunat. Tapi kalau misalnya utangnya 100, ya tidak boleh, harus sampai habis utangnya itu. Jelas ya Bu? Ya. Umpama ndak kepanggih, masa ndak kepanggih, ya dikeyai. Kalau sampean itu misalnya punya utang kepada saya, utangnya itu 50.000, cuma sampean lupa, saya juga lupa, ya kan diutang ya. Umpamanya pinten nggih, lupa nggih sampean kei mawon, sampean sukani 200 ngoten lho, nggih dilebihi. Dadi nek 200 ternyata sing 50 iku nyaur utang, sing liyane malah dadi sedekah. Paham nggih? Salat nggih ngoten sami mawon. Nggih ngoten. Nggih, nggih. Waktu untuk mencium Hajar Aswad ini kapan ya? ya kapan saja kalau mau tawaf. Itu dikerjakan waktu tawaf atau sesudahnya? Waktu tawaf. Jadi waktu mau tawaf ya, itu kan disunatkan mencium dulu. Sunat. Andai kata tidak mencium juga tidak apa-apa, cuma kurang pahalanya. Berarti sebelum tawaf mencium Hajar Aswad dulu gitu? Iya, jadi setiap tahun kalau haji tiap tahun ya tiap mau tawaf di depan Hajar Aswad disunatkan mencium dulu. Mau umrah juga begitu, ya. Jelas? Jelas nih. Ya. Yai, kalau misalkan tawafnya itu di luar lintasan. Jadi misalkan ini tawafnya begini, terus lintasan pertama sesuai dengan lintasannya, tapi kemudian karena terdesak, kemudian pindah lintasan begini, apa tidak sah? Begini, kalau misalnya begini, tawaf ternyata
nabrak makam Ibrahim, ya, karena dekat makam Ibrahim. Itu supaya tidak nabrak makam Ibrahim, itu bisa pindah ke sebelah sini atau pindah ke sebelah sana. Cuma pindahnya itu jangan menghadap begini, pindah itu miring. Coba sampai praktek miring, sampai kencengnya makam Ibrahim lah, itu terus ke sana miring. Loh, jangan jalan miring dulu. Loh, jangka miring. Miring tahu mereng. Ndak ngerti. Praktek nang. Tak oneng mereng nih. Yang ini ya tuh miring. Lah. Ngerti? Kalau ke sana ya miring begitu ke sana atau ke sini. Paham ya? Ah, itu. Tanya Yai. Yang pertama, kalau kita tawaf itu pakai masker itu sah apa enggak Yai? Boleh apa enggak Yai? Pakai masker. Nggih. Orang laki apa perempuan? Laki. Orang laki kalau pakai masker ditalikan di Telinga nggih. di telinganya sini, ndak mubeng, itu Boleh. apa namanya sah dan ndak kena dam. Kalau mubeng sah tapi kena dam. Jelas. Nggih Yai. Itu kalau orang Laki-laki. laki. Kalau orang perempuan memang tidak boleh menutup muka. Jadi mubeng atau gak mubeng karena nutup wajah itu kena dam. Sahnya sah tapi kena dam. Jelas ya. Tambah malih Yai, yang kedua ngapunten. Sewaktu kita akan mulai tawaf, itu kan ada lampu hijau Yai. Kita untuk menjaga, untuk memulainya ini sebelum lampu hijau, dan ketika mengakhiri kita sesudah lampu hijau Yai. Itu gimana Yai, boleh ya? Mengakhiri kenapa? Kita mulai kan dimulai dari lampu hijau, ada tanda dari Ya. ya. Kita itu untuk menjaganya sebelum lampu hijau kita niati ya mendekatilah mepet untuk menjaga. Terus setelah mengakhirinya kita lebih dikit ya. Mengakhirinya itu harus badan kiri tetap kencengnya Hajar Aswad. Tadi kalau pengakhirannya itu tergesa menghadap ke Ka'bah, ke Hajar Aswad, itu tidak sah. Yang sedikit itu yang tidak sah. Jadi harus diluruskan kembali. Paham ya? Paham. Berarti kita mulai kalau menghadap sini ya, menghadap Ya, Hajar Aswad. sunatnya menghadap. Terus sebelum melangkah menghadap dulu lah, begitu terus baru melangkah kaki kanan dulu. Nah, yang saya tanyakan ini kan pas semuanya lurus sama Hajar Aswad lampu hijau. Kita niatnya itu sebelumnya Yai. Sebelum lampu hijau, ya mepet lah untuk menghindari. Ya diusahakan lah, Lampu hijau lihat pas, sana ya. sehingga lurus betul gitu. Ya. Terus untuk yang terakhir 7 putaran, kita lebih dikit untuk Dilebih sedikit, ya. tidak apa-apa. Tapi nanti mundur lagi. Oh, nanti mundur lagi. Ya dilebih, terus memulai dari mana nanti? Ya kita ya semuanya gini ya. Saya contoh ya, maksud saya. Pertama kita mulai sunnah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita jalan. 1. Semuanya sampai selesai nih yang terakhir ya. Oh, ini saya yang terakhir 7 ya. Ini saya lebih lampu hijau dikit ya, 2 langkah lah. Terus Ya, kita terus selesai. habis 2 langkah lalu menghadap. Ya, sudah selesai nih. Iya, Kita salam ke Hajar Aswad. menghadapnya di sana. Iya, Yang kedua, iya. salah. Kadangnya Jadi harus kembali. kembali ya. Ya gitu. Nah kalau dilebih, ndak usah salam, ndak apa-apa ya, terus jalan. Bisa. Perkiraan
Kami mungkin ya sudah 7 terakhir. Putaran terakhir. Yang ke-7 Yai. Oh ya, lebih. Inggih. Untuk Ya yang menghindari- lebihannya itu bukan tawaf namanya. Ya takutnya nanti kalau kurang pas atau kurang dari garis ini kan enggak saya. Kita berhentinya itu lebih dari lampu hijau gitu loh Yai. Jadi begini, walaupun sampai yang ke-7 itu penghabisannya ini harus pundak kiri selurus Hajar Aswad. Terus kesananya itu kelebihan itu tidak dihitung tawaf. Jelas ya? Ya Yai. Ya begitu. Oke Yai, terima kasih. Ya. Nah. Ada lagi? Ya. Nuwun sewu Yai, menawi tawaf ngagem karet kangge tenger mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Matur nuwun. Sampun? Cekap? Rumiyin? Nggih. Menawi sampun cekap di Beijing dipun lanjutaken nggih. Dan dinten niku namung tawaf kemawon nggih. Sakjane tawaf niku pancen rada repot. Nggih. Mugi-mugi manfaat nggih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah pembahasan manasik haji pada pagi hari ini.